Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rajwa Sabrina Takia dengan NIM 0805 128 2429036 dari kelas L2. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Abang Kakak, yaitu mengenai registrasi peta. Jadi registrasi peta merupakan tahapan awal dalam membuat peta digital. Sebelum peta dapat kita digitasi, peta harus kita registrasikan terlebih dahulu. Tujuan dari registrasi ini adalah untuk mendaftarkan titik koordinat hasil scan peta yang kita daftarkan, kemudian titik koordinat tersebut sesuai dengan pada permukaan bumi. Registrasi peta juga bisa kita sebut sebagai proses transformasi koordinat, yang dimana data yang sebelumnya belum mempunyai koordinat, kemudian mempunyai koordinat sesuai dengan lokasi seharusnya di permukaan bumi. Nah, kita langsung saja untuk melakukan proses registrasi. Pertama kita buka aplikasi ArcMap, lalu kita masukkan scan peta yang akan kita jadikan data yang diregistrasi. Kita pindahkan ke halaman kerja. Ini kita close. Kemudian kita klik kanan pada peta, klik Data Frame Properties, kemudian pilih koordinat sistem dan klik pada bagian WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Lalu tahap selanjutnya kita klik, sebelumnya kita zoom terlebih dahulu titik koordinat yang akan kita registrasi. Nah, kita klik ini Add Control Points. Kita sesuaikan dengan titik koordinatnya. Lalu klik dua kali, klik kanan, dan pilih Input DMS of Longitude and Latitude. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan yang ada di peta scan tersebut. Kita sesuaikan juga arah mata anginnya, yang ini sudah sesuai, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya, jika dia sudah terbuat seperti ini, kita lanjutkan ke titik sebelah sini. Kita zoom kembali supaya dapat terlihat dengan jelas. Lalu kita klik lagi Add Control Points, sesuaikan dengan titik koordinatnya. Lalu klik dua kali, klik kanan, dan kita masukkan juga titik koordinat sesuai pada peta. Nah, ini alamat anginnya jangan lupa disesuaikan, lalu klik OK. Nah, sudah terbuat dua titik koordinat, kita lanjutkan ke titik selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama juga. Klik OK. Nah, ini sudah terbuat titik yang ketiga. Lalu koordinat yang terakhir, kita sesuaikan juga sesuai dengan yang ada di peta. Jangan lupa arah mata anginnya juga kita sesuaikan, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, peta sudah berhasil kita registrasi. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap digitasi peta. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah digitasi peta. Digitasi merupakan suatu proses konversi dari data analog menjadi data digital, yang dimana ditambahkan atribut yang memuat informasi mengenai objek yang dimaksud. Proses digitasi sendiri biasa kita lakukan menggunakan komputer yang kita kenal sebagai digitasi on screen. Digitasi on screen ini dilakukan pada komputer yang memiliki software pemetaan seperti ArcGIS dan juga ArcView. Bentuk cara kerja dari digitasi sendiri nantinya itu adalah mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinasi X dan Y. Proses digitasi ini nantinya akan menghasilkan file dalam format shapefile yang adalah kumpulan data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan juga atribut geografis. Data sumber digitasi ini bisa kita dapatkan dari image remote sensing dan juga image scanning. Image remote sensing sendiri adalah data yang kita dapatkan dari hasil citra atau foto udara. Kalau image scanning itu merupakan data yang kita dapatkan dari hasil scan atau cetak file raster dari peta analog. Nah, untuk bentuk dari file yang disimpan itu dapat berupa titik atau poin, kemudian garis atau polyline, dan juga poligon. Penggunaan data ini bergantung pada objek yang akan kita rekam. Jika titik itu dapat kita gunakan untuk menggambarkan suatu pusat objek seperti kota, fasilitas umum, dan lain-lain. Jika polyline atau garis itu dapat kita gunakan untuk menggambarkan objek yang memanjang seperti jalan dan juga sungai. Jika poligon itu dapat kita gunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki luasan atau wilayah seperti tutupan lahan, daratan, ataupun lautan. Nah, jadi kita akan langsung melakukan digitasi peta.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta dari hasil peta yang sebelumnya sudah kita registrasi. Yang pertama itu kita ke katalog, kemudian kita pilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan shapefile yang akan kita buat. Klik kanan, kemudian pilih new shapefile. Untuk nama filenya kita ganti sesuai wilayah yang akan kita buat. Feature type-nya jangan lupa diganti, kemudian kita pilih WGS 1684. Oke, lalu kita klik OK lagi. Kemudian kita klik editor, start editing. Lalu kita pilih creature features, kita klik lautan. Kemudian kita pilih construction tools-nya, kita pilih yang polygon. Jika kurang terlihat jelas, bisa kita zoom terlebih dahulu. Nah, ini sudah untuk digitasi wilayah lautan. Setelah itu kita klik editor, save edits, kemudian stop editing. Jika sudah, kita tutup dulu untuk layar lautan. Kita lanjut ke membuat digitasi yang kedua. Kita klik new shapefile juga. Kita ganti namanya menjadi daratan. Lalu kita pilih polygon. Jangan lupa pilih yang WGS 19 atau klik OK. Kemudian kita klik editor lagi, start editing. Jika kurang terlihat jelas, bisa kita zoom lagi di wilayah yang akan kita digitasi. Jika sudah, kita lakukan digitasi sama seperti yang tadi, pilih yang polygon. Untuk construction tools itu menyesuaikan dari wilayah yang akan kita lakukan digitasi. Jika wilayah yang memiliki luasan seperti lautan, daratan, pulau, danau, itu kita menggunakan construction tools yang polygon. Kita lakukan digitasi ini mengikuti garis batas yang sudah ada dalam peta. Jika sudah, klik 2 kali untuk mengakhiri digitasi. Nah, ini untuk wilayah daratan sebelah sini sudah selesai. Kita geser ke wilayah daratan yang sebelah sini. Lalu kita lakukan digitasi lagi. Jangan lupa kedua kali dikat lagi. Nah, jika sudah, kita lanjutkan lagi ke daratan selanjutnya. Tadi saya sudah melakukan digitasi daratan. Kita tutup dulu, kita lanjutkan dengan melakukan digitasi pada objek berikutnya, yaitu rawa-rawa. Makanya kita ganti. Jangan lupa di bagian edit kita klik WGS 1988. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik start editing. Nah, sudah ada bagian rawa, kemudian kita zoom dulu di bagian rawa. Ini merupakan rawa-rawa. Nah, jika telah selesai, kita klik 2 kali. Nah, ini rawa-rawanya sudah selesai. Untuk membedakan dengan elemen lain, bisa kita ganti warna. Di bagian daratan tadi, kita ganti warna hijau. Di bagian rawa ini, kita ganti menjadi warna kuning. Setelah itu jangan lupa save edits, kemudian stop editing. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat digitasi pada danau. Sama, kita ke katalog, kemudian klik kanan, new shapefile, kemudian nama filenya kita ganti danau. Ini kita ganti polygon, kita edit, WGS 1984, kemudian OK, OK lagi. Kita zoom lebih dekat supaya memudahkan kita untuk melakukan digitasi. Nah, untuk objek selanjutnya yang akan kita digitasi yaitu adalah garis pantai. Jadi kita ke katalog, pilih folder, kemudian klik new, shapefile.
kita ganti namanya menjadi garis pantai. Kemudian feature type-nya kita pilih yang polygon. Jangan lupa diedit jadi WGS 1984. Kemudian oke, lalu oke lagi. Nah, untuk digitasi yang selanjutnya kita akan melakukannya pada objek sungai. Pertama kita zoom dulu bagian yang akan kita digitasi supaya mudah untuk melakukan digitasiannya. Kemudian kita klik katalog, kita pilih folder untuk menyimpannya, klik kanan, new, lalu pilih shapefile, kita ganti namanya menjadi sungai, kita ganti menjadi polyline, lalu edit, klik WGS 1984, lalu oke, oke lagi, kemudian start editing, lalu kita mulai. Kemudian kita ubah warnanya, kita buat lebih besar. Untuk warnanya kita ubah menjadi warna biru yang lebih tua. Oke. Nah, akhirnya untuk sungai itu sudah jadi. Selanjutnya kita save edit, kemudian stop editing. Kemudian kita lanjutkan dengan mendigitasi jalan. Pertama kita klik katalog, klik kanan pada folder, kemudian shapefile, kita ganti menjadi jalan. Kita klik OK, start editing. Nah, jika sudah, jangan lupa save edits, kemudian stop editing. Lalu kita lanjut ke digitasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mendigit kota atau kampung. Klik new, shapefile, ini kita ganti nama menjadi kota. Untuk feature type-nya kita ganti menjadi point. Jangan lupa diedit, kemudian klik OK. Kita zoom dulu pada wilayah kota yang akan kita tandai. Nah, ini kota yang akan kita tandai. Kita klik start editing. Nah, sini ada kota, kita pilih yang poin. Kita klik ini juga. Nah, ini juga. Kemudian kita ganti warnanya supaya lebih menarik. Klik OK. Kemudian jangan lupa untuk di save editing, kemudian stop editing. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu digitasi terhadap gunung. Untuk digitasi terhadap gunung ini sama seperti yang kota, kita menggunakan feature type-nya itu point. Klik OK. Kemudian kita zoom dulu bagian yang akan kita tandai. Nah, ini gunung. Kita klik start editing, kemudian klik gunung, point, kita tandai. Kita cari lagi yang merupakan
gunung. Di daerah ini lumayan banyak gunung, jadi mungkin beberapa bisa kita tandai dengan poin. Nah, jika sudah, kita ganti dulu warnanya, klik OK, kemudian klik Save Edit, kemudian Stop Editing. Nah, untuk pendigitasiannya ini semua sudah dan akan kita aktifkan. Nah, jadi sini ada 10 digitasi yang saya lakukan, di antara itu ada lautan, daratan, kemudian rawa-rawa, danau, vegetasi mangrove, garis pantai, sungai, jalan, kota, dan juga gunung. Nah, jadi untuk materi digitasi selesai sampai di sini. Selanjutnya, nah, untuk tahap yang paling terakhir yaitu layout peta. Tata letak atau layout peta sendiri itu merupakan tahapan paling akhir dari pembuatan peta. Nah, tata letak ini bertujuan untuk menyusun elemen-elemen yang ada pada peta supaya peta tersebut dapat dibaca dengan jelas dan menampilkan informasi yang informatif bagi para pembaca. Tata letak ini harus sesuai dengan kaidah kartografi. Untuk bagian peta sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu tepi frame dan juga frame utama, yang dimana frame utama itu menampilkan peta wilayah yang akan kita suguhkan, kemudian tepi peta itu menampilkan elemen-elemen tambahan seperti skala, judul peta, dan lain-lain. Kita akan langsung mulai untuk melakukan layout peta. Kita klik File, kemudian Patch and Print Setup. Nah, ini kita pilih Landscape, lalu kita klik OK. Nah, kita klik bagian Layout View di bagian bawah ini. Nah, jika sudah, kita sesuaikan petanya terlebih dahulu supaya uh, lebih menjurus kepada peta yang akan kita tampilkan. Nah, jika sudah sesuai, selanjutnya kita tambahkan beberapa rectangle untuk memuat informasi yang akan kita tampilkan pada peta. Di sini kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Untuk warna dalamnya ini tidak usah kita isi, jadi kita klik No Color. Kemudian outline-nya kita ganti warna hitam pekat. Kemudian klik OK. Nah, ini tinggal kita copy paste untuk membuat beberapa kotak. Tinggal kita rapikan saja, menyesuaikan tempat dan juga kebutuhan kita. Nah, untuk kotak yang paling pertama itu kita isi nama judul dari peta ini. Kita klik ini bagian teks. Kita klik kanan, pilih properties. Nah, kita tulis judul petanya yaitu peta pengolahan kita pilih Times-nya Roman saja. Nah, ini tinggal kita sesuaikan, kita rapikan ke dalam kotak yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di kolom kedua ini kita isi dengan tanda arah mata angin dan juga skala. Kita pilih ini. Untuk caranya kita klik Insert, kemudian pilih yang North Arrow, pilih yang S3 North 7, kemudian klik OK. Kita sesuaikan letakannya. Nah, kemudian untuk skala, kita klik Insert lagi, kemudian pilih yang Scale Bar. Kita pilih yang Alternating Scale Bar 1, kemudian klik OK. Nah, tinggal kita sesuaikan letakannya supaya rapi. Jika sudah, kita lakukan lagi pensisipan dari scale text-nya. Kita pilih yang paling atas absolute scale, kemudian klik OK. Ini kita ganti menjadi kilometers. Oke.
Nah, kemudian untuk kotak yang ketiga ini kita isi dengan legenda. Kita buka insert lagi, klik insert, kemudian pilih yang legend. Nah, ini semuanya kita blok, kemudian kita pindahkan. Nah, setelah itu kita klik next. Yang dipilih sini kita tambah huruf A. Untuk font tulisannya boleh dipilih. Klik next, next. Kemudian klik next lagi, lalu finish. Kemudian selanjutnya setelah legenda kita masukkan SHP file untuk insert peta di bagian sini. Kita rapikan sebentar yang kotak-kotak di atasnya. Kita klik file, add data, kita cari dari di download. Sebelumnya kita klik insert, kemudian data frame. Nah, kita letakkan di sini, kita sesuaikan dulu sesuai dengan lebar kotak di sini. Jika sudah, kita klik kanan, klik add data. Nah, kita masukkan file ini. Nah, jika sudah, yang terakhir kita tulis nama kita dan juga logo Unsur dan juga Lab Indraja. Kita masukkan dulu logonya. Pertama kita klik insert, kemudian picture, kemudian pilih di mana folder tempat kita menyimpan logo-logo yang akan kita masukkan. Nah, ini kita kecilkan, kita sesuaikan ukurannya supaya dia rapi dan juga muat. Kemudian kita klik insert lagi untuk menambahkan logo Lab Indraja. Klik open, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita rapihkan di bagian sebelah sini. Nah, tinggal kita tulis nama. Lalu kita juga tulis name kita dan kelas. Kemudian kita sesuaikan untuk font huruf dan juga ukurannya. Di sini saya memilih font Times New Roman, kita bold. Lalu kita pilih untuk letakkan di center, klik OK. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, jika sudah sesuai, kita rapikan lagi supaya lebih enak untuk dipandang. Nah, di bagian ini bagian insert peta kecil ini kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, lalu kita klik grid, kita klik new grid. Nah, ini kita pilih yang short grid, kemudian next. Ini kita klik yang bagian labels only, kemudian next, next, finish. Nah, kita pilih bagian properties. Nah, ini kita pilih yang bagian do not show lines or tricks. Kemudian klik OK, lalu klik OK. Nah, nanti dia akan muncul garis titik-titik koordinat, kita rapikan. Nah, pada bagian ini, di bagian peta yang besar ini juga kita klik kanan.
Nah, kemudian bagian ini juga kita klik, kemudian klik kanan, klik properties, kita lakukan hal yang sama, klik bagian grid, kemudian klik new grid, kita pilih yang short grid bagian yang kedua ini, kemudian next, kita klik yang labels only, next, habis itu finish. Kemudian pilih properties dan pastikan di bagian lines ini kita pilih yang do not show lines, kemudian klik OK, kemudian OK. Kemudian tinggal kita sesuaikan dan rapihkan uh, yang belum sesuai dan belum rapi. Nah, jika sudah selesai, maka hasil ideal layout peta akan seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi registrasi, digitasi, dan juga layout peta ini. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu suatu peta itu untuk mencapai hasil yang sempurna harus dilakukan 3 stepnya, yaitu adalah yang pertama registrasi, di mana kita mendaftarkan titik koordinat pada peta yang sudah kita dapatkan hasil scan-nya supaya titik koordinatnya sesuai dengan titik koordinat pada permukaan bumi. Kemudian kita lakukan digitasi, yang dimana digitasi ini mengubah peta analog menjadi peta digital. Di antaranya ada beberapa bentuk, yaitu bentuk poligon untuk menggambarkan objek yang memiliki luasan, terus bentuk garis untuk menggambarkan objek yang berbentuk panjang, kemudian poin yaitu eh, untuk menggambarkan objek yang menjadi titik pusat. Kemudian yang ketiga itu step paling terakhir adalah layout peta. Layout peta ini dilakukan supaya para pembaca ataupun penikmat ini bisa melihat peta dalam bentuk yang sudah lebih informatif dan mudah dimengerti. Untuk sarannya mungkin kedepannya Bang dan Kakak bisa menyampaikan materi secara lebih suaranya lebih jelas dan terdengar. Kemudian untuk langkah-langkahnya mungkin bisa lebih diperlahankan lagi supaya praktikan tidak ketinggalan step-step yang diajarkan oleh Bang Kakak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.